Salam, Bapak Ibu Saudara-saudara, sahabat-sahabat Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam renungan pagi. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang memberikan kami hikmat supaya firman Tuhan dapat meresap dalam hati kami dan berikan kami pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dasar bacaan kita dalam renungan pagi hari ini terdapat di dalam Lukas 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Dan ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita terdapat pada ayat yang ke-11. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Tuhan Yesus berkata, "Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bacaan kita ini maka tema yang mau saya ambil adalah teruslah berdoa. Bapak Ibu, peristiwa cerita ini berawal dari permintaan para murid kepada Tuhan Yesus, di mana mereka meminta, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Maka Yesus pun mengajarkan doa kepada murid-muridnya yang kita kenal dengan doa Bapa kami. Di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah yang dikenal adalah Allah yang dinyatakan sebagai Bapa yang begitu mengasihi dan peduli kepada anak-anaknya. Kasih dan kepedulian Allah Bapa ini digambarkan dengan perumpamaan yang sangat sederhana tentang seorang sahabat yang datang minta tolong kepada sahabatnya pada waktu tengah malam. Dalam perumpamaan itu, Yesus menceritakan bahwa pada akhirnya sahabat atau tuan rumah itu mau menolong. Meskipun mungkin dengan terpaksa dia harus bangun pada tengah malam. Atau mungkin mau menolong hanya karena faktor sungkan atau karena merasa kasihan. Tetapi yang pasti sahabat atau tamu itu tertolong. Bapak Ibu Saudara-saudara, perumpamaan ini diberikan kepada kita bukan untuk menunjukkan, menceritakan bahwa Bapa yang di sorga sering terganggu dengan permintaan kita dan kadang-kadang terpaksa mengabulkan atau menjawab doa-doa kita. Bukan itu maksudnya. Tetapi perumpamaan ini justru hendak mengajak kepada kita untuk melihat bahwa jika manusia yang jahat saja bisa memberikan pertolongan, jika ada temannya yang memerlukan, apalagi Bapa kita yang di sorga, Bapa yang maha kasih. Allah Bapa tentu tidak akan menutup mata dan mengabaikan begitu saja permohonan yang kita naikkan kepadanya. Gambaran Allah sebagai Bapa yang diceritakan oleh Tuhan Yesus ini, dia adalah Allah pribadi ilahi yang aktif. Allah yang peduli, Allah yang penuh kasih dan tahu memberikan yang terbaik kepada manusia yang meminta kepadanya. Allah tidak mungkin memberikan yang buruk atau memberikan yang mencelakakan anak-anaknya. Walaupun anak-anaknya itu seringkali berpaling dan memberontak kepada Allah Bapa. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini seharusnya semakin meneguhkan iman murid-muridnya. Sehingga murid-murid tidak meragukan kasih setia Allah. Sebaliknya, justru mereka semakin percaya dan semakin setia dalam beriman. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dengan kita pada saat ini? Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita memang banyak mengalami bahwa tidak semua harapan kita terwujud sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadangkala pun kita mengalami bahwa ketika kita berada dalam masalah yang berat, ketika kita berada dalam keadaan sakit, atau ketika kita mengalami kesulitan tertentu, kita sudah berdoa, namun seolah-olah Tuhan diam.
Seolah-olah Tuhan tidak menolong kita. Oleh sebab itu, maka janganlah kita sampai menyerah. Apalagi jangan sampai kita berpaling menjauh daripada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, cerita ini mau menyampaikan tetaplah teguh beriman. Sebab Tuhan Allah yang Maha Kasih itu tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah tega membiarkan kita. Jangan ragukan kasih dan kuasa Allah. Sebab dengan kasih dan kuasa Allah, Dia sanggup bekerja dan Dia sanggup bertindak untuk menolong kita dan memberikan apa yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, agar iman kita tetap teguh, mari kita hidup selalu dekat dengan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan doa, teruslah berdoa. Kita bersyukur karena untuk berdoa tidak perlu menggunakan HP, tidak perlu keluar uang pulsa ataupun kuota. Doa itu gratis, namun bisa meneguhkan dan menguatkan iman kita. Semoga Tuhan menolong kita dalam setiap keadaan pergumulan yang kita hadapi, supaya kita tetap setia dan kita tetap teguh, percaya beriman kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami, supaya kami tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Meskipun seringkali kami menghadapi pergumulan yang berat, seolah-olah doa kami tidak terjawab. Tetapi Tuhan yang memberkati kami, memberikan janji di mana Tuhan senantiasa menyertai, menjawab setiap doa-doa anak-anaknya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.